Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum melakukan observasi di kelas, terlebih dahulu saya ingin melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Yuli terkait dengan persiapan yang sudah Bu Yuli persiapkan. Ya. Pertama saya ingin tahu Bu Yuli sudah membuat persiapan yang untuk hari ini itu pastinya ada tujuan pembelajarannya ya Bu Yuli ya. Bisakah Bu Yuli menyampaikan tujuan pembelajaran Bu Yuli hari ini apa? Tujuan pembelajaran saya hari ini yang pertama saya ingin peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dari media sosial, dan yang kedua peserta didik mampu menyimpulkan dampak positif, dampak negatif dari media sosial, dan yang ketiga anak-anak dapat memberikan contoh perilaku bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. Itu salah satu atau di antara tujuan dari pembelajaran saya hari ini. Oke. Jadi pembelajaran hari ini Bu Yuli akan ada beberapa tujuannya, yaitu pertama siswa dapat menyimpulkan pengertian dari sosial media. Ya. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mendeteksi dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media. Ya. Dan yang ketiga adalah diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat memberikan contoh tindakan yang bijak dalam penggunaan media sosial. Ya, betul. Oke, baik. Oke, Bu Yuli. Dari pembelajaran hari ini, apa yang ingin Bu Yuli kembangkan dari diri Bu Yuli dan dari anak-anak? Yang ingin saya kembangkan pertama untuk diri saya yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu ada yang gaya belajarnya audiovisual, kemudian ada kinestetik, ada auditory, seperti itu. Dan yang kedua saya ingin mengembangkan pembelajaran saya di kelas supaya anak-anak nyaman dan semangat di dalam belajar. Itu untuk pengembangan diri saya. Dan untuk pengembangan peserta didik, di sini area pengembangan yang pertama tujuan saya yaitu pemahaman peserta didik terkait dari materi, yaitu bijak bermedia sosial. Yang kedua, sikap peserta didik mampu atau memiliki sikap rasa ingin tahu, rasa percaya diri, dan adanya rasa kerjasama satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman tindakan. Peserta didik dapat melakukan atau memberikan contoh tindakan, bahkan melakukan atau berperilaku sesuai dengan materi hari itu atau hari ini, yaitu bijak dalam bermedia sosial. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan. Oke. Berarti di sini Bu Yuli ingin mengembangkan yang pertama, kalau untuk dari diri Bu Yuli sebagai guru adalah yang pertama pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu Yuli, Iya, sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Iya. Kemudian yang kedua mengembangkan pembelajaran di kelas, bagaimana kelas itu nanti ketika pembelajaran dapat nyaman, Iya. kemudian lebih bersemangat belajar. Iya. Kemudian dari diri siswanya sendiri adalah yang pertama bagaimana siswa mendapatkan sebuah pemahaman agar bijak bersosial media, kemudian adanya atau timbulnya rasa ingin tahu, percaya diri, dan dapat bekerja sama dengan baik dengan peserta didik lainnya. Kemudian terakhir, siswa diharapkan di pembelajaran ini mereka dapat memberikan praktek konkret gitu ya Bu ya, bagaimana mereka bijak dalam menggunakan sosial media, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, ada nggak strategi yang dipersiapkan Bu Yuli supaya pengembangan yang diharapkan itu dapat tercapai Bu? Untuk strategi yang saya gunakan pada pembelajaran hari ini yang akan saya laksanakan, saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan pembagian kelompok secara heterogen dan sesuai dengan gaya belajarnya, pembagian kelompoknya tadi. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan alat-alat terutama laptop, kemudian infocus atau proyektor, dan ada LKPD. Mungkin itu yang strategi yang saya siapkan untuk belajar hari ini. Oke, baik. Jadi strategi yang digunakan oleh Yuli di sini yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa ya yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya pembentukan kelompok yang heterogen, kemudian ada media-media yang lainnya seperti proyektor, kemudian ada di situ LKPD, kemudian ada video yang tadi yang bisa ditampilkan seperti itu ya. Mungkin gitu aja ya Bu Yuli ya
Sepertinya waktunya terus berjalan. Kita ke kelas untuk observasi pembelajaran. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar pada hari ini, sebaiknya marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pahala, kita dapat pahala dan dapat ilmu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ketua kelas, Nando, silakan dipimpin. Baiklah, sebelum kita mulai berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Kelas 9, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua, Bu. Siapa yang hadir? Weni. Izin sakit? Izin. Weni. Izin yang kerja lagi ya? Yang lainnya? Hadir semuanya? Hadir semuanya. Alhamdulillah. Sekarang sebelum belajar, Ibu akan mencoba bertanya namanya pertanyaan pemantik ya, terkait materi kita hari ini. Kita dalam berkomunikasi, selain kita bertatap muka, bertemu, kita juga bisa berkomunikasi dengan apa? Misalkan jarak jauh, dari Jawa bisa komunikasi dengan yang di Sumatera, kemudian dari Manggarai Mulia bisa komunikasi dengan yang di Surya Adi tanpa harus tatap muka, yaitu dengan menggunakan apa? Handphone di dalamnya ada apa saja? Ada banyak aplikasi. Salah satu aplikasi yang memfasilitasi kita untuk berkomunikasi adalah WA, terus ada lagi FB, ada lagi apa? Telegram, banyak ya? Ada lagi? TikTok, banyak. Nah, dari aplikasi-aplikasi tersebut ada WA, ada TikTok, ada Facebook dan sebagainya, itu dinamakan apa? Sosial media atau media sosial. Media sosial atau sosial media itu sama. Maka kita hari ini akan belajar tentang apa? Media sosial. Namun sebelum kita belajar, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan. Tujuan dari belajar kita hari ini tentang media sosial itu ada dua tujuannya, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuannya apa sih Bu belajar media sosial? Supaya apa? Peserta didik, anak-anak semuanya mampu menggunakan media sosial dengan bijaksana dan tidak menjadi kecanduan. Tidak menjadi apa? Kecanduan dan ketergantungan. Tujuan umumnya. Lalu apa Bu tujuan khususnya? Apakah ada yang sudah kecanduan? Banyak. Hampir semua ya? Berarti kita kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Tujuan khususnya apa Bu? Yang pertama, anak-anak supaya dapat menyimpulkan pengertian dari media sosial. Ingat-ingat tadi ya, saat Bu jelaskan, ingat-ingat apa sih pengertian media sosial. Karena setelah nanti belajar, kalian akan menjawab soal atau pertanyaan. Kemudian tujuan khusus yang kedua, yaitu supaya bijak dan tidak kecanduan dalam menggunakan media sosial. Keyakinan kelas yang pertama adalah apa? Hadir di kelas tepat waktu. Tadi tepat waktu nggak hadirnya kelas? Ada yang tidak, itu berarti harus kita hadiahkan. Yang kedua berdoa dan berdoa sebelum dan sudah belajar. Tadi sudah berdoa. Yang ketiga apa? Siswa yang ketiga dapat lebih awal, kemudian mengembalikan darah dan mengerjakan tugas waktu.
pimpinan kelas dan sekitarnya. Yang bersikap apa? Sopan, santun, dan saling menghargai. Harus saling menghargai. Kemudian berpakaian rapi sesuai hari-harinya ada apa? Berpakaian apa? Ya, kemudian yang ke-9 bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yang ke-10 tidak melakukan tindakan. Siap semuanya? Siap. Nah, setelah Ibu menyampaikan tujuan dan mengajukan pertanyaan pemandit, anak-anak semuanya sekarang Ibu minta untuk fokus sejenak. Ya, fokus sejenak, alat tulis ditaruh, HP ditaruh, kaki diturunkan, diletakkan di atas lantai, tangan diletakkan di atas meja, boleh di atas paha boleh, dibuat senyaman mungkin. Badan melihat ke depan, fokus lurus, tidak ada yang bersuara, semuanya fokus. Kemudian tarik nafas sebentar, mata dipejamkan boleh, dibuka boleh, kemudian diturunkan. Bayangkan di otak kalian bahwa kita belajar hari ini, kalian berangkat dari sekolah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berangkat tanpa kehendaknya, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Fokus, ya Allah, saya niat belajar hari ini, minta ridhomu, minta ilmu, supaya saya menjadi orang yang sukses, Engkau ridhoi, kemudian suatu saat saya bisa membayarkan kedua orang tua, dan saya bisa kelak menjadi ahli surga. Kemudian kita fokus, tarik lagi nafas ke atas, fokus pada materi nantinya, siap untuk menerima materi, hembuskan ke bawah, kemudian hembuskan keluar nafasnya dan tersenyum. Siap belajar? Ini namanya sosial emosional. Sebenarnya ada, kalau dilanjutkan panjang, namanya hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Pertama, pengertian media sosial. Apakah pengertian media sosial? Ya, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang yang berinteraksi satu sama lain, dan berbagi, menciptakan karya, mempertukar informasi. Apa tadi? Pengertian media sosial adalah coba yang kelompok demonstrasi. Apa pengertian media sosial? Media sosial adalah intinya adalah media sosial adalah sarana untuk yang digunakan manusia untuk berinteraksi, saling tukar informasi. Kemudian apa dampak positif? Satu, kalian media sosial dapat positifnya apa? Memudahkan orang dengan banyak orang. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Dan intinya akan mendapatkan banyak ilmu. Sisi positifnya ya. Namun pastinya akan ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Satu, mengganggu perkembangan anak. Ya enggak? Harusnya anak bermain, naik sepeda, berinteraksi dengan orang lain, olahraga. Dari akhir kapan? Berkeluh dengan HP, di kamar menyendiri HP, jadi tidak akan berkembang. Sisi negatifnya ya, meskipun ada sisi positif. Kemudian radiasi ke HP. Radiasi sinarnya bisa membuat mata menjadi kurang sehat, kulit wajah juga menjadi kurang sehat. Itu efek radiasi. Kemudian rawan terhadap tindakan kejahatan, ya enggak? Ada yang pernah berpengalaman kena tindakan kejahatan? Ada? Ada? Siapa yang pernah? Tiba-tiba ditelepon, kemudian orang tuanya kena tangkap di kantor polisi. Tolong bawa uang 10 juta, kalau enggak, bapakmu nanti akan masuk kantor polisi. Ada nggak nanti? Nah, agak salah dari tindakan kejahatan harus jeli. Kemudian terpapar konten negatif. Nah, ayo.
Di saat scroll HP tidak terlintas atau tanpa sengaja melihat sesuatu yang konten negatif. Siapa yang belum pernah? Bahkan tanpa sengaja. Ada nggak yang sengaja untuk mencari? Tapi gue yakin ya, kelas 9 ini insya Allah masih apa? Orisinil, tidak terpapar oleh virus-virus pornografi. Kalau sengaja itu dilewatkan, jangan ulangi lagi. Ya, jangan ulangi karena merusak apapun. Kemudian berdosa, betul nggak? Tadi sudah disampaikan ya, memiliki gaya belajar audio visual sebelah sini. Silakan mejanya disusun 6 meja audio visual. Kemudian nanti di sampingnya ada gaya belajar auditori. Yang merasa memiliki gaya belajar auditori, gambaran di tengah tadi ya. Silakan langsung menulis meja. Silakan yang tadi audio visual, nilainya langsung di buat 6 meja. Kemudian ya, kalau itu diberikan di buat 6 meja. Jangan langsung atau hitungan. Belajar tes breathing dulu sekali ya. Apa bu? Tes breathing. Ya, tes breathing. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk sekali. Selamat pagi, siang, malam. Kalau sore 3 kali ya. Sore 3 kali, kalau malam 4 kali. Malam setengah malam. Kalau ada yang bunyi berarti nggak fokus. Ya. Tinggal tadi mulai lagi. Pagi, siang, sore, malam. Berarti nggak fokus. Malam, sore, setelah. Oke, sekali lagi ayo. Siap-siap. Pagi, siang, sore, malam. Bagus. Sore, pagi, siang, sore, pagi, yang kelompok audio visual ada LKPD namanya. LKPD itu lembar kerja peserta didik fokus. Disiapkan kertas atau lembar yang pokoknya fokus mengisi pertanyaan. Ya, ini apa ini audio visual. Ini untuk Ines ya. Ya, silakan kertas 1 lembar untuk gambarnya ya. Kami dari kelompok 3 administratif akan mempresentasikan apa itu media sosial. Satu apa media sosial? Media pembelajaran sosial mulai dari secara online yang menggunakan memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa Dua apa dampak negatif dari media sosial dan memperoleh akses informasi dan juga daya komunikasi serta menjadi wadah untuk berbagai pemikiran
dan PDIP. Memberikan contoh bijak dalam bermedia sosial. 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. 2. Selektif dalam menyebarkan informasi dan tidak menyebarkan rahasia pribadi karena publik. 4. Bijak dalam mengatur waktu online. 5. Hati-hati menyebarkan data penting. Dari kami, kami dari kelompok Audi Nordik ini mempresentasikan soal ini. Ya, ada tanggapan? Dari kelompok yang lain ada? Kalau tidak ada di Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa yang dimaksud dari media sosial? Nggak usah harus persis, dan nggak perlu panjang, singkat, pendek, sesuai dengan apa yang kalian tangkap dan pahami. Dari kelompok mana dulu, silakan. Ya, Amelia. Silakan. Pendek saja, boleh dibantu punya. Media sosial adalah aplikasi atau media yang membantu manusia dalam hal apapun. Apa? Berinteraksi. Oke, sekarang apa dampak positif? Dampak positifnya dari menggunakan media sosial. Angkat tangan. Dapat berinteraksi dengan Dapat berinteraksi denganmu. Ya, terus apa lagi dibantu? Apa lagi? Mendapatkan teman baru. Selain itu, bisa mendapatkan informasi baru, ilmu baru ya. Itu dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya. Jadi, kecanduan dalam bermedia sosial. Apalagi dampak negatifnya apa? Penipuan, selain penipuan apa? Tindakan bullying. Bullying kan macam-macam ya. Yang di media sosial. Ini apa? Siber di media sosial. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, tadi kesimpulannya sudah bisa anak-anak sampaikan. Kemudian tugasnya adalah perhatikan untuk kelompok audio visual. Nanti tugasnya adalah membuat mapping, boleh membuat poster, boleh media sosial ya, tentang bijak bermedia sosial. Pikirkan dulu nanti ke ibu, kemudian boleh di media sosial. Intinya tentang bijak dalam media sosial dalam bentuk poster. Kemudian kalau yang auditory, boleh membuat tugasnya dalam bentuk video, boleh dalam bentuk sebenarnya boleh dalam bentuk poster, video ataupun mapping juga boleh. Yang satu juga sama, mau bentuk apa, mapping boleh, video boleh, atau poster ya, ditayangkan dalam media sosial
bijak bermedia sosial. Kemudian sebelum Ibu ambil juga bahwa dari pelajaran hari ini media sosial, Ibu ingin merefleksikan diri ke anak-anak semuanya. Apa yang bisa kita ambil? Waktu 5 menit dan 3 menit lah. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelajaran bijak bermedia sosial hari ini? Ayo kita sama-sama merefleksikan diri sebagai seorang pelajar, ya, sebagai seorang pelajar supaya dapat meraih apa? Cita-cita dan Mimpi. harapan dan mimpinya, maka harus apa? Harus bersungguh-sungguh Harus mempunyai prinsip. Terutama jangan sampai kita goyah atau terlena dengan media sosial. Jangan sampai kita tertipu terlena dengan media sosial sehingga kita menjadi menyesal di kemudian hari. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Anak-anak semuanya, apabila dalam pertemuan kali ini terdapat kekurangan dalam menyampaikan, Ibu akan berusaha untuk memperbaiki di pertemuan selanjutnya. Dan marilah kita tunggu belajar kita hari ini dengan berdoa dipimpin oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tati. Kita ketemu lagi nih di sini ya Bu ya. Iya Bu. Setelah tadi sudah melaksanakan pembelajarannya, di sini saya ingin menanyakan bagaimana nih perasaannya setelah melakukan pembelajaran yang diobservasi tadi Bu Yuli. Perasaan saya yang pertama yang jelas lega. Dan lega, namun di satu sisi ada ketidakpuasan yang mungkin pembelajaran yang saya lakukan masih ada sedikit yang kurang atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah saya rencanakan. Mungkin seperti itu perasaan saya. Pada kali ini kita akan ini ya Bu ya, melakukan percakapan pasca observasi untuk melihat bagaimana penilaian Bu Yuli sebagai guru yang diobservasi, proses pembelajarannya, kemudian apa refleksi dari Bu Yuli, serta nanti saya akan menyampaikan beberapa catatan-catatan dari hasil observasi. Mungkin seperti itu ya Bu Yuli ya. Mungkin yang pertama pertanyaan dari saya adalah saya ingin mengetahui nih menurut Bu Yuli penilaian dari pribadi Bu Yuli sendiri terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuli tadi berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang telah Bu Yuli rencanakan. Menurut Bu Yuli gimana nih? Kalau pembelajaran yang saya lakukan yang dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya, tadi kan tujuan pembelajarannya ada 3 ya Ibu ya. Nah, dari tujuan tersebut, ketercapaian terhadap anak sebenarnya sudah sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan rencana, yaitu anak mampu memahami media sosial, kemudian dapat memberikan contoh dampak positif negatif, dan kemudian contoh dari penggunaan media sosial. Akan tetapi ketidakpuasan saya di sana ada karena tidak semua siswa dapat memberikan pemahaman yang sama. Jadi di antara sekian siswa ada beberapa yang menurut saya masih belum maksimal pemahamannya, dan dalam pembagian kelompok juga dari saya pribadi, meskipun sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, akan tetapi karena mereka membawa gadget atau membawa HP, sehingga ada ketidakfokusan pada saat berdiskusi mengerjakan LKPD dari kelompok gaya belajar masing-masing. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Oke Bu Yuli, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya untuk tadi pembelajaran Bu Yuli. Menurut saya kegiatan pembelajaran yang Bu Yuli lakukan itu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana, meskipun mungkin tetap tidak ada yang sempurna ya Bu Yuli ya. Di situ saya lihat Bu Yuli sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar murid, kemudian bisa mengelola kelas dengan baik, kemudian memimpin pembelajaran dengan menarik dan menjadikan suasana kelas lebih hidup. Karena di situ saya lihat Bu Yuli selain menyelipkan ada video, kemudian di situ ada ice breaking ya Bu Yuli ya. Kemudian mungkin di sini ada sedikit catatan saya ya Bu Yuli ya. Dari rencana yang Ibu Yuli buat tadi kan di situ ada metode yang Ibu Yuli pakai
mengenai metode PBL ya Bu. Ya. Mungkin di situ harusnya ada stimulus di awal Ya. ya, mungkin belum terlihat, masih sama-sama, mungkin seperti itu catatan dari saya. Mungkin itu saja catatan dari saya. Tetapi secara keseluruhan pembelajaran yang dilaksanakan Bu Yuli ini sudah baik, sudah sangat baik menurut saya. Nah itu catatan dari saya, mungkin dari bahan bisa menjadi bahan refleksi bagi Bu Yuli dan murid nanti. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, apakah rencana tindak lanjut dari Bu Yuli? Untuk rencana tindak lanjut pembelajaran saya di selanjutnya ya. Ya. Untuk pembelajaran saya atau tindak lanjut dari pembelajaran sebelumnya untuk pembelajaran yang selanjutnya, saya tentunya akan pertama merefleksi diri serta mengevaluasi apa-apa yang kurang dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, terutama tadi masukan dari Bu Tanti. Barangkali di pertemuan selanjutnya saya akan lebih menampakkan lagi stimulus dari proyek best learning ya, BBL tadi kan. Jadi akan saya perbaiki dan akan saya evaluasi serta ingin saya tingkatkan lagi supaya anak-anak lebih bersemangat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa Ibu Yuli ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya Bu Yuli, mungkin untuk dapat mengembangkan kompetensi Bu Yuli atau nanti model yang akan disampaikan atau metode yang akan disampaikan ketika proses pembelajaran, maupun yang tadi Bu Yuli merefleksi juga ada beberapa hal yang menurut Bu Yuli belum puas karena adanya pembagian kelompok yang karena disuruh bawa HP jadi siswa tidak fokus seperti itu, dan terlihat tidak semua siswa antusias seperti itu ya Bu Yuli ya. Hanya sendiri dengan HP-nya ada beberapa yang masih asik sendiri dengan HP-nya. Mungkin di sini bisa saya sedikit menambahkan bahwa mungkin bisa seperti halnya yang mungkin Bu Yuli juga sudah lakukan, kita Bu Yuli bisa mengikuti pembelajaran mandiri yang ada di PMN. Karena di sini kan ada aksi nyatanya juga ya Bu Yuli. Nah nanti mungkin bukti karya atau apapun itu bisa menjadikan proses pembelajaran Bu Yuli bisa lebih menyenangkan lagi, atau bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membicarakan praktik baik yang pernah mereka lakukan ketika di kelas supaya lebih nyaman dan lebih anak itu antusias. Seperti itu mungkin bisa dilakukan, atau bisa mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop seperti itu Bu Yuli. Dan selanjutnya mungkin bisa melakukan IHT pembelajaran berdiferensiasi. Iya, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa juga dengan menggunakan media sosial juga ya Bu Yuli kalau mengikuti pelatihan itu. Ya mungkin itu dari saya Bu Yuli. Dan saya rasa itu saja percakapan pasca observasinya. Diharapkan sebagai guru, Bu Yuli, nggak hanya Bu Yuli, saya juga dari kita sebagai guru, kompetensi kita dan murid kita bisa sama-sama berkembang seperti itu ya Bu Yuli. Oke, mungkin itu dari kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Yuli. Ya, semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih baik lagi ya Bu Yuli. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.